Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar Quran Hadis kelas 3 MI tentang surah Al-Fatihah. Pak Guru yakin kalian semua sudah pasti bisa membaca surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah ini sering kita baca pada saat kita akan melaksanakan sholat. Sebelum mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kita akan pelajari kali ini adalah yang pertama, identitas surah Al-Fatihah. Yang kedua, bacaan dan terjemahan surah Al-Fatihah. Yang ketiga, hikmah dari membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama, identitas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah artinya pembuka atau pembukaan. Quran surah Al-Fatihah ini adalah pembuka dari seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah merupakan surat yang pertama di dalam Al-Quran. Coba, setelah surah Al-Fatihah, ada surat apa? Ya, benar sekali. Surat yang kedua setelah surah Al-Fatihah adalah surat Al-Baqarah. Coba nanti kalian lihat di dalam Al-Quran ya. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa kok disebut juga golongan surat Makkiyah? Pasti kalian semua udah tahu kan? Ya, karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang berada dalam Mekah dan sebelum hijrah ke Madinah. Dibaca minimal 17 kali di dalam sehari semalam. Kenapa 17 kali sehari? Karena itu kita lakukan pada saat kita akan mengerjakan sholat. Membaca surah Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah itu wajib kita baca saat akan melaksanakan sholat. Kita akan mempelajari kandungan surah Al-Fatihah. Bacaan dan terjemah surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau juga kita sebut biasa dengan bacaan basmalah. Kenapa kita harus selalu membacakan basmalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam memulai kegiatan? Supaya kegiatan kita itu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini atau juga bisa kita sebut bacaan hamdalah. Maksud dari ayat ini adalah agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini ini menjelaskan dua sifat dari Allah, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluk hidup, sedangkan Ar-Rahim itu diberikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Lanjut, ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Maksud dari ayat ini adalah hanya Allah lah yang tahu kapan hari pembalasan itu akan datang atau yang kita sebut dengan hari kiamat. Hanya Allah lah yang tahu. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa bertawakal.
Lanjut ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Maksud dari ayat ini adalah kita sebagai manusia, kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menyembah dan meminta pertolongan kepada orang lain ataupun zat lain, maka kita akan tergolong orang yang musyrik atau syirik. Lanjut ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya kita sebagai manusia harus selalu meminta kepada Allah untuk selalu ditunjukkan jalan yang lurus. Lanjut ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dan bukan jalan mereka yang sesat. Selanjutnya hikmah dari surah Al-Fatihah. Cerita bermakna dari kandungan meneladani surah Al-Fatihah. Di sini ada sebuah cerita, ada seorang anak bernama Hasan. Dia sangat suka sekali belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Apa hikmah yang diperoleh dari seorang anak yang suka belajar? Pada saat kelulusan, dia mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapatkan predikat yang terbaik. Nah, tidak lupa Hasan itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Dan sebaliknya, ada anak yang bernama Wahid. Wahid itu orangnya sangat malas belajar. Dan pada saat akhirnya mengalami kenaikan kelas, dia tidak naik kelas. Karena apa? Apa hikmahnya? Yaitu tadi, sesungguhnya Allah itu tidak suka orang yang berputus asa dalam untuk menggapai cita-cita mereka. Dapat kita simpulkan hikmah dari kedua cerita tersebut, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh, ia akan mendapatkan hasilnya. Sebaliknya, orang yang malas, ia tidak mendapatkan kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Ingatlah, Allah melarang manusia berputus asa sebelum berusaha dengan sungguh-sungguh. Sekian yang dapat Pak Guru jelaskan. Apabila ada salah kata dan mohon maaf, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.